Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Radia dari channel gue Rats Radio. Hmm, Sekarang di tanggal 21 Juni 2025 ada beberapa berita. Gue mau izin menyampaikan beberapa berita, beberapa update sih. Kita tahu semua yang pertama adalah pengumuman resmi Florian Wirtz, yang selanjutnya adalah update transfer dari Gerald Kwanzaa, Ibu Konate, Mark Wehi, dan Darwin Nunes. Nah, kita mulai aja ke berita pertama. Ya, pengumuman resmi Florian Wirtz. Kita tahu akhirnya per tanggal 20 Juni, kalau gua nggak salah, Florian Wirtz itu diumumkan di segala sosial media dari Liverpool. Makanya pada hari Jumat kemarin hashtag Florian Friday itu berlalu lalang. Tidak ada sebenarnya tidak ada di semua transfer guru, tidak ada meragukan soal transfer ini karena memang agak tertunda karena medical check up-nya itu dibuat 2 kali. Tetapi tidak ada keraguan transfer ini, dan akhirnya sekarang Florian Wirtz resmi menjadi pemain Liverpool sebagai pribadinya sebagai supporter Liverpool. Gua pun ngerasa seneng sekaligus masih agak kaget ya. Ya, balik lagi yang ke beberapa video kemarin, gue bilang bahwa gue salah satu orang yang skeptis dengan kebijakan transfer FSG ini. Tetapi karena kita pernah tahu kalau memang FSG ini jarang mengeluarkan biaya yang besar untuk transfer. Bukan tidak ada, tapi jarang untuk mengeluarkan biaya besar untuk transfer. Tetapi sepertinya FSG ini percaya sepenuhnya dengan Edwards dan Richard Hughes untuk mengeluarkan yang biaya yang cukup besar kalau gue pikir ya. Tetapi ya di sisi lain gue senang sih, maksudnya FSG mau keluar dengan biaya besar ini. Dan akhirnya gue bisa melihat gambaran besar yang FSG mau bangun di Liverpool, bahwa pondasi klub itu adalah yang utama, bukan belanja besar serampangan, bukan memberikan gaji yang besar, tetapi struktur manajemen dan infrastruktur fasilitas diperbaiki, dan mereka berani untuk mengambil kebijakan yang tidak populer di supporter seperti gue. Makanya gue pun menyatakan permohonan maaf kepada John Henry. Kita mungkin yang tidak bisa melihat apa yang mereka lihat untuk ini ya. Sekarang yang selanjutnya adalah pendapat Klopp tentang pembelian Wirtz ini. Dia menyatakan bahwa Klopp yakin pembelian Wirtz ini merupakan pembelian yang sangat baik, dan Klopp tidak sabar untuk melihat Wirtz bermain untuk Liverpool. Seperti semua supporter Liverpool pun tidak sabar melihat Wirtz di pertandingan kompetitif. Nah, selanjutnya adalah soal Florian Wirtz tentang visi slot yang menjadi kunci yang memutuskan dia ke Liverpool. Yang seperti di beberapa video yang kemarin gue sempat bilang, faktor utama Wirtz memutuskan ke Liverpool itu adalah slot memberikan visinya tentang bagaimana Wirtz itu akan bermain. Nah, di sini dia bilang kalau misalnya slot itu menunjukkan bagaimana dia dan seluruh tim akan bermain, serta bagaimana Wirtz akan cocok di Liverpool. Wirtz merasa akan sangat bagus berada di tim Liverpool dan membuatnya menjadi lebih baik. Oke, sekarang ke berita selanjutnya. Nih ada beberapa. Mungkin tinggal nunggu deal untuk Kwanzaa ya. Gue mulai di update beritanya Kwanzaa per tanggal 21 Juni atau hari ini. Fabrizio Romano dan Florian Plettenberg menyatakan, gue kutip dari mereka, menyatakan bahwa Leverkusen sudah menyelesaikan pembicaraan baik dengan pihak klub maupun dengan perwakilan Kwanzaa di sini. Untuk biaya transfernya itu sebesar 30 juta pound sterling ditambah add-on. Nah, add-on ini belum ketahuan berapa, mungkin pada saat beritanya akan keluar baru akan kelihatan add-onnya berapa.
dan kontraknya itu selama 5 tahun sampai 2030. Untuk medical sendiri direncanakan di minggu depan. Semoga semuanya lancar, dan kita mendapatkan Wirtz dan Frimpong dari Leverkusen, dan Leverkusen mendapatkan sebaliknya adalah Kwanzaa, yang dimana menurut opini gue pribadi merupakan penjualan yang bagus sih sebenarnya, karena memang Kwanzaa ini kan terlepas dari harga 30 juta poundnya ini, Kwanzaa ini merupakan dari akademi di mana untuk penilaian PSR itu cukup baik, karena seluruh keuntungan penjualan itu dicatat sebagai keuntungan full tanpa dipotong kan, dan ini baik untuk di dalam sisi PSR. Sayangnya, yang gue sayangkan adalah Kwanzaa ini memang beberapa tahun sejak kemunculannya itu dianggap akan menjadi tulang punggung back di Liverpool di masa depan. Tapi entah kenapa, mungkin faktor cedera atau faktor mental yang ngebuat dia tidak bisa perform seperti beberapa tahun awal keluar. Nah, kita lihat sepertinya Kwanzaa akan mencari petualangan baru di Leverkusen. Kita lihat update selanjutnya jika ada berita resmi nantinya. Sekarang lanjut ke update Ibu Konate dan Mark Guehi. Dikutip dari Paul Gors dari Liverpool Echo melanjutkan soal Konate, Paul Gors berpikir Konate tidak akan pergi di musim panas ini dikarenakan pembicaraan dari pihak klub dan perwakilan Konate sudah ada kemajuan yang positif dari minggu sebelumnya. Jadi mari kita tunggu apa yang terjadi dengan Konate ke depan. Paul Gors juga merasa jika Konate tidak akan dijual di musim panas ini. Menurut opini gue pribadi, gue rasa pihak klub ini masih melihat bahwa apakah Konate akan mau untuk tanda tangan kontrak baru. Jika memang mau, mungkin sepertinya akan ada kenaikan gaji untuk Konate sesuai permintaan Konate. Tapi jika ada gelagat sepertinya akan pergi seperti tren di musim ini, kemungkinan pihak klub sudah akan menjual Konate secepat mungkin agar tidak pergi dengan gratis lagi dan segera menyiapkan pemain penggantinya. Makanya ini nyambung dengan beritanya dari Mark Guehi dari Crystal Palace. Gue sih berpikir bahwa Guehi ini memang pemain yang cukup baik, tetapi kalau untuk menggantikan Konate sepertinya masih belum cukup. Tetapi jika dia menggantikan Kwanzaa sebagai pelapis, sangat-sangat merupakan upgrade yang sangat-sangat baik. Tetapi kemungkinan ini Guehi ini juga menjadi exit dan plan alternatif dari Liverpool, bahwa jika Konate pergi maka dengan adanya Guehi juga kemungkinan bisa untuk menambal, kita sambil melihat apakah cukup dengan pembelian Guehi atau harus membeli pemain lainnya. Ditambah Guehi, seperti yang kita omongin di video kemarin, bahwa Guehi ini merupakan pemain Inggris yang merupakan home ground dan dengan harga bisa dibeli dengan harga 35 sampai 40 juta pounds, dikarenakan kontraknya akan habis di musim depan. Nah, itu juga kalau menurut opini gue pribadi, bahwa Konate sebenarnya kemungkinan masih akan tetap di Liverpool, tetapi dia meminta untuk kenaikan gajinya setidaknya bisa mendekati klub-klub back di klub-klub besar di papan atas di Liverpool, di Liga Inggris. Nah, sekarang kita ke berita selanjutnya tentang Darwin Núñez. Darwin Núñez ini, nah, menurut Fabrizio Romano mengabarkan bahwa Núñez menjadi incaran dari Napoli. Napoli tidak akan mencari target lain sampai memang Núñez benar-benar tidak akan terjadi, transfer Núñez tidak akan terjadi.
Nah, pembicaraan antar klub akan dilanjutkan di minggu depan untuk membicarakan berapa besaran transfer fee-nya dan gaji gaji Nunesnya sendiri dengan mungkin dengan perwakilan ininya, perwakilan pemainnya. Apakah bisa masuk ke budget Napoli atau tidak. Nah, kalau dikutip dari Walter De Maggio melalui webnya, Napoli melihat bagaimana Nunes bisa cocok di Napoli. Dan taktiknya Conte di sisi LFC, di sisi Liverpool ada ketertarikan mendatangkan Osimhen. Gue pun baru denger ya kemungkinan berita ini bahwa tiba-tiba ada ketertarikan ke Osimhen, karena yang aneh memang tidak ada klub lain juga yang menyatakan ketertarikan dengan Osimhen, entah mungkin karena gajinya atau mungkin dengan sifatnya dia, sikapnya dia. Nah, ya, jika kalau misalnya, nah di sini juga bilang Napoli menginginkan harga 64 juta pound sterling. Berita yang beredar Liverpool sudah mengajukan deal yang melibatkan Nunes dan Chiesa. Nah, tetapi Di Laurentiis atau presiden Napoli meminta Chiesa, Nunes dan uang sebesar 17 juta pound sterling. Mungkin patut ditunggu di mana bagaimana berita selanjutnya untuk di jendela transfer ini untuk berita swap ini. Tapi menurut gue pribadi bahwa dengan semakin banyaknya yang berminat kepada Nunes atau siapapun pemain Liverpool merupakan keuntungan bagi Liverpool, karena akan ada perang harga yang nggak akan merugikan tapi akan menguntungkan. Tetapi untuk Nunes ini sendiri, bahwa peminatnya itu kan ada Napoli, ada Atletico Madrid, ada beberapa klub Arab yang mau meminang Nunes. Kalau untuk Napoli dan Atletico kita bisa sampaikan karena ada dua pemain mereka yang kira-kira Liverpool minat untuk mengambilnya, yaitu adalah Julian Alvarez dan Victor Osimhen. Nah, di situ bisa menjadi makanya ini bisa menjadi swap deal antara kedua klub. Siapapun yang datang, kita berharap Liverpool siapapun pemainnya bisa berhasil di Liverpool. Nah, semoga menjadi deal menguntungkan dan kita lihat lagi di sisa transfer di beberapa minggu ini. Oke, sekian info untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jika suka silahkan like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.